Pertama, apakah adil orang ngomong dihukum? Ya. Ya kan? Apakah adil orang berpendapat dihukum? Itu good point. Ya. Yang kedua adalah jangan selalu menggunakan tangan besi negara untuk mencapai sesuatu hal. Ya. Misalnya kalau kita merasa dicemarkan dan lain sebagainya, ya harusnya kita lakukan gugatan-gugatan perdata saja. Nah itu tadi sebagaimana ini. Iya, karena kalau menggunakan tangan negara berarti sama saja membenturkan negara dengan warga negara. Padahal yang berkelahi itu antar warga negara. Nah, kebiasaan kita ini adalah tersinggung sama orang ngadu sama polisi. Sehingga yang ditempuh pidana. Iya, dan yang ditempuh jalan pidana. Padahal pidana itu harusnya ultimum remedium. Yang kedua, pidana itu membutuhkan biaya yang besar karena polisi harus melakukan penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya. Padahal urusannya cuma tersinggung, terhina dan lain sebagainya. Nah, karena itu menurut saya parlemen harus mendorong dua hal itu. Jangan orang ngomong dipidana, orang berpendapat dipidana. Kemudian kalau ada Anda tersinggung sebagai warga negara bersama warga negara lain, maka lakukan gugatan perdata. Yang ketiga, kapan Bang Habib, Adinda Habib, Pak Habib, kita diterima tim RRT ini untuk mengadu kepada Anda sebagai wakil rakyat. Kita sudah ajukan suratnya. Mumpung di TV ini. Kami mengharapkan peran Komisi 3 DPR RI untuk menjalankan fungsi pengawasan atau atas proses penegakan hukum yang melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban oleh penyidik Polda Metro Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, Sobat RH sekalian, ini ada hal yang menarik yang ingin saya sampaikan ya. Soal Komisi 3 ya. Komisi 3 DPR Komisi 3 DPR gitu ya, tolong, ini ada rakyatmu yang meminta untuk diadakannya rapat dengar pendapat umum dan sudah kami ajukan sejak tanggal 17 Januari pada waktu itu masih atas nama Bala RRT. Nah sekarang prinsipal yang mau mengajukan ya. Jadi wahai Komisi 3, terima kami, dengarkan kami ya. Begini, kasus ini kami merasa bahwa banyak sekali pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dalam memproses kasus yang menersangkakan Roy Suryo dan Dr. Tifauzia Tiasuma. Karena ini kami membutuhkan wakil rakyat kita ya untuk menyampaikan unek-unek dan lain sebagainya. Nah, sayangnya hingga hari ini belum ada. Ini ada surat tapi karena aslinya tentu yang ditandatangani itu basah, ini yang konsep suratnya ya. Jadi surat ini sudah kita sampaikan. Coba ya. Oke, coba kita bacakan. Ini ya. Ada di RH dulu ya, coba di RH dulu. Nah ini ada yang kita bacakan surat untuk DPR Komisi 3. Jadi kami mengirimkan surat ya, dan surat ini mungkin akan kami layangkan Senin atau Selasa, tapi sesungguhnya surat sebelumnya itu sudah pernah dilayangkan dan belum ada tanggapan dari Komisi 3 DPR mengenai permintaan untuk
menggelar RDPU atau rapat dengar pendapat umum. Nah, kami tidak tahu kenapa mereka resisten untuk mendengarkan keluhan rakyat, karena ini kan menurut saya ya harusnya diakomodir. Jadi sobat RS sekalian, ya, Jakarta 21 April 2026, ini suratnya tanggal 21 April, tetapi mungkin nanti akan diperbaiki dengan surat terbaru ya. Tanggalnya doang, tapi isi suratnya tetap kepada yang terhormat Bapak Habibur Rahman SHMH, Ketua Komisi 3 DPR RI di Jakarta. Perihal permohonan RDPU dengan Komisi 3 DPR RI dengan hormat. Kami sampaikan salam dan semoga Bapak Habibur Rahman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan tugas konstitusional. Sehubungan dengan pelanggaran hukum yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya dalam melakukan penyidikan atas laporan polisi Joko Widodo pada tanggal 30 April 2025 dalam dugaan tindak pidana pencemaran nama baik atau fitnah yang saat ini sudah dalam tahap pra penuntutan. Dengan ini kami menyampaikan permohonan audiensi dengan Komisi 3 DPR RI untuk menyampaikan aspirasi kami sebagai warga negara yang menjadi korban pelanggaran hukum. Kami mengharapkan peran Komisi 3 DPR RI untuk menjalankan fungsi pengawasan atau proses penegakan hukum yang melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban oleh penyidik Polda Metro Jaya. Besar harapan kami semoga permohonan audiensi ini dapat diterima untuk diagendakan dalam rapat dengar pendapat umum RDPU DPR RI terkait kasus hukum yang kami hadapi. Demikian surat ini dibuat untuk menjadi pertimbangan Bapak untuk menerima kami. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih, hormat kami, KRMT Roy Suryo Noto Diprojo dan Dr. T. Fauzia Tiasumah. Itu sobat RH sekalian, surat yang dibuat oleh Troya ya, tim Troya. Tetapi yang mengajukannya langsung adalah prinsipal ya. Jadi kami membuatkan konsep suratnya, disetujui dan ditandatangani oleh prinsipal dan kemudian akan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 3. Jadi sebelumnya saudara sekalian, kami sudah menyampaikan pada tanggal 17 pada waktu itu masih atas nama Bala RRT ya. Tanggal 15 bahkan ya. Jadi tanggal 15 Januari 2006 kami sudah menyampaikan surat atas nama Bala RRT. Padahal kalau kita lihat misalnya Komisi 3 DPR akan RDPU kasus selebgram Nabila O'Brien. Jadi kasus seperti ini itu bisa bisa ini kan coba kita nanti saya sharekan ya untuk sekedar perbandingan. Masa kasus ijazah palsu ini tiba-tiba kehilangan minat untuk diberitakan atau diadakan RDPU ya. Jadi saya pada tanggal 8 Maret pernah kami bilang ya ini. Jadi sahabat saya bacakan saja percakapan ini tetapi tidak perlu ditampilkan ya. Saya langsung menghubungi Habibur Rahman. Apakah Habibur Rahman masih ketua Komisi 3? Masih ya. Kalau cuma dicek masih enggak. Rasanya enggak ada perubahan. Masih ketua Komisi 3 DPR. Dan harusnya ya kami diberikan kesempatan untuk diterima sebagai pihak yang katakanlah mengalami kerugian ya. Mengalami kriminalisasi. Sayangnya memang hingga saat ini belum ada tanggapan dari mereka ya. Nih, pada tanggal 17 Januari ya, setelah surat diberikan pada tanggal 15 Januari, saya berkabar ya. Kalau sekarang Januari udah 3 bulan berarti ya. Februari, Maret, April udah 3 bulan lebih. Bib, apa kabar? Ya saya biasa memanggil nama ya karena Habibur Rahman rasanya lebih muda daripada saya ya. Habibur Rahman rasanya ya usianya berapa ya, coba kita cek ya. Habibur Rahman ke Komisi 3 ini dia kelahiran, lucu juga dia pakai topi merah. Kelahiran berapa ya, tahun berapa ya, tahun 74 ya, di Metro Lampung 17 September ya, minimal hampir 5 tahun saya lebih tua ya.
Saya bilang pada dia, saya bilang, Bib, apa kabar ya? Waalaikumsalam, alhamdulillah, siap bang, arahan, tanda tanya. Kami mau minta audiensi dan Komisi 3 terkait penanganan kasus ijazah palsu yang banyak pelanggaran prosedur. Mohon Adinda memberikan waktu bagi kami, salam. Siap bang, saya akan usulkan di rapat pimpinan dan rapat intern agar dapat diagendakan. Baik Adinda, kami sangat membutuhkan dukungan Adinda dan kawan-kawan di DPR agar hukum tidak dipermainkan begitu saja. Kami tunggu jadwalnya ya Adinda, khawatir sudah akan ada tindakan penangkapan dan penahanan. Siap bang, alhamdulillah. Kemudian tanggal 19 Januari, 2 hari kemudian, Adinda apakah sudah ada keputusan dari pimpinan Komisi 3? Kalau sudah, kebetulan sedang rapat. Ya, maksudnya saya yang sedang rapat. Ternyata cuma tidak ada jawaban. Kemudian tanggal 28 Januari, Adinda apa kabar? Tidak ada jawaban. Kemudian tanggal 3 Februari, Adinda tolong diterima kita. Siap bang, kami sampaikan ke rapat internal agar bisa diagendakan. Iya Adinda, sudah berbulan-bulan. Siap, dibilang. Lalu saya forwardkan surat yang diterima tanggal 15 Maret. Kemudian kami kemudian katakan lagi, Bro Habib, kami kok nggak diberi kesempatan padahal surat dan permintaan lisan sudah dilayangkan. Mengapa? Ini sudah sejak 17 Januari. Sebenarnya sudah sejak 17 Januari itu permintaan lisan saya, tapi suratnya tanggal 15 tidak lagi dijawab oleh dia yang bersangkutan. Mungkin kami lupa, mungkin lalai ya. Nanti kami berbaik sangka, kami minta agar kasus ini kemudian bisa dibahas di Komisi 3. Jadi gini, ini kan bukan soal kita mau minta menang dan kalah, tetapi ini agar kemudian Komisi 3 sebagai komisi yang mengawasi penegakan hukum itu juga aware. Apakah penegakan hukum dalam kasus ijazah palsu ini sudah berjalan sesuai dengan koridor hukum atau tidak? Karena kami berargumentasi bahwa sudah terjadi pelanggaran hukum, pelanggaran terhadap undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pelanggaran terhadap undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian pelanggaran terhadap undang-undang tentang transaksi tentang transaksi elektronik ITE, ya kan, informasi dan transaksi elektronik, dan undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban. Jadi 4 undang-undang yang kami ingin persoalkan terjadi pelanggaran prosedural. Belum lagi substansi ya, perkara yang kemudian kami juga berharap mereka pay attention walaupun tidak bermaksud mencampuri perkara. Karena perkaranya kan masih dalam aras eksekutif, belum masuk ke dalam pengadilan. Kalau sudah masuk pengadilan beda lagi nantinya. Orang kadang-kadang mengatakan tidak boleh campur tangan. Kalau sepanjang belum di pengadilan, maka peran pengawasan DPR masih bisa berjalan dengan baik, gitu kan? Gitu. Yang tidak boleh itu adalah intervensi keputusannya. Tetapi kalau ada penyimpangan-penyimpangan, ya itu peran pengawasannya, karena yang diawasi adalah eksekutif. Jangan lupa, penyidik, polisi, dan kemudian jaksa itu ranahnya ranah eksekutif sesungguhnya, sehingga masih masuk peran pengawasan DPR, gitu ya. Kami tidak tahu kenapa kemudian kasus ini tidak menarik anggota DPR untuk membahasnya. The question itu sama, similar tuh dengan KM 50. Padahal dalam kasus KM 50 itu ada 50 nyawa yang meninggal dunia. Kok bisa nggak tertarik gitu? Itu kan this is the big question. Kok tidak tertarik untuk mengulas kasus ijazah palsu? Kok tidak tertarik untuk kemudian meng-RDPU-kan kasus kilometer 50? Ada apa? Ada apa? Ya. Padahal surat sudah dilayangkan, lobby sudah dijalankan. Jadi, dan kasusnya pun juga bukan kasus ecek-ecek, tapi kasus yang besar yang menyedot perhatian publik. Karena salah satu kriteria kasus yang mau diangkat itu tentu kasus itu adalah menyedot ya perhatian publik, ya, diperhatikan publik secara intensif, tentunya begitu. Nah, ini kenapa DPR kok tidak mau terima kami? Kami berasumsi, katakanlah, kami berasumsi ya bahwa DPR itu mungkin ada
misadministrasinya. Karena itu kami akan ajukan lagi surat ya. Nanti rekan Al-Katiri yang akan mengajukan suratnya. Dan surat ini ditandatangani langsung oleh dua prinsipal yaitu Dr. Tifauziat Yasuma dan Roy Suryo Noto Diprojo. Nah mudah-mudahan kali ini kita bisa diterima. Kalau kita diterima kita minta nih rapat dengan pendapat umum terbuka biar masyarakat Indonesia tahu dan DPR tahu bahwa kasus ini sudah banyak menyedot perhatian publik dan kemudian terjadi dugaan pelanggaran-pelanggaran hukum yang ada. Gitu ya sahabat era sekalian. Belum lagi nanti atau materi atau substansi dari perkara tersebut yang juga banyak zongnya gitu ya. Oke, coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian terkait dengan hal ini ya. Jadi tolong Pak Komisi 3 terima kami ya. Kemudian kok minta-minta katanya yakin. Kita simpan dulu ya. Kita simpan dulu. Kok mata saya makin lama makin susah berangkat. Karena perlu kacamata hitam ya, tapi nanti kita lihat ya. Kan DPR itu ternaknya Mulyono, masih percaya sama DPR. Ini ada duit urusan lancar, Adul. Apa yang bisa diharapkan dari DPR? Siapa yang kuat dia yang berkuasa dan siapa yang lemah maka dia yang akan dimangsa. Kok minta lagi diterima di DPR? Udah basi bro, selangkah lagi P21 dan ditahan. Oke. Hobi sekali ada bilang tahan. DPR juga ternak, dah nggak ada yang benar ya. Saya sudah unfollow Rismon, semoga semua teman juga harus unfollow. Di negara ini ada dua pemimpin, yang satu bisa mengendalikan TNI dan yang satunya lagi bisa mengendalikan kepolisian. Jadi sangat susah untuk mendapatkan keadilan. Iya. Jujur, tidak bisa DPR mau terima karena DPR tidak jujur. Namanya saja wakil rakyat. Buat apa ke Dewan rezim cuek? Apakah wajib lapor dan pencekalan ada batas waktunya? 6 bulan ya harusnya. 6 bulan harus ditinjau ulang, nggak bisa selama-lamanya. Jadi kalau kemarin dicekal November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Tanggal 13 Mei pencekalan sudah harus dievaluasi gitu ya. Bung Refli, saran saya setelah kirim surat ke DPR RI langsung sowan ke Ketua Umum 5 partai besar supaya bisa minta kader-kadernya respons. Kalau nggak ada blessing dari ketum nggak akan digubris. Oke, coba kita pertimbangkan ya. Setiap tambah hari ternyata sulit untuk bisa percaya dan berharap keadilan kalau pejabat penegak hukum tidak berani jujur. Lapor ke Damkar saja. Maksudnya ke Damkar. Cepat reaksinya ya. Kemudian nggak bakalan didengerin karena DPR itu wakil orang-orang yang berduit ya. Apakah benar DPR itu wakil rakyat? DPR nggak mengurusi para tersangka. Wah ini salah dia ya. Mereka tidak akan berani kalau menyangkut urusan raja-raja di atas presiden. DPR nggak peka pada kasus ijazah palsu padahal sudah 1 tahun bergulir kasusnya. Aneh, apa ada kong kali kong sama DPR yang gajinya dari rakyat Indonesia? Kemudian lapor ke Andre, lapor Pak, lebih cepat dapat tanggapan. Andre, lapor Pak. Kemudian lagi ya. Jadi 2029 jangan pilih lagi anggota DPR karena mereka bukan wakil rakyat, jadi pilih saja DPD. Troya CS jangan pernah percaya dan meminta tolong ke sarang koruptor berjamaah. Kemudian DPR ada duit urusan lancar apa ya? Oke. Bang, saya mengikuti semua argumen kalian dan kaum mereka. Kalian paparkan jelas, mereka memutar-mutar. Sekarang saya percaya bahwa itu palsu karena mereka mutar-mutar, maju terus Troya. Kalau seperti ini rakyat akan terus menganggap polisi itu parcok. Kirim surat ke ketua DPR, jangan ke yang lain bung. Ya ini kan kita permohonannya audiensinya ke Komisi 3 DPR kan. Jadi suratnya ya langsung ke ketua Komisi 3 DPR. Nah tetapi surat pertama tanggal 15 Januari sampai sekarang belum digubris ya.
surat sudah dilayangkan dan juga lobby kepada ketuanya sudah disampaikan, tapi rupanya belum sempat dipanggil kita. Bahkan pernah dalam satu acara televisi ya, pada waktu itu di TV One pagi ya, Apa Kabar Indonesia pagi, saya titip kepada ketua DPR ketua Komisi 3 Habibur Rahman agar kasus ini kita diterima lah. Ternyata belum juga sampai hari ini ya. Oke. Bang Refli, kenapa itu Termul nyerang Dokter Tifa sama abang ya? Saya nggak tahu beritanya. Ya biarin aja, biarin aja ya. Jadi kalau sebaliknya saya mengatakan, kalau yakin ijazahnya asli, ngapain nyerang-nyerang orang yang lain? Ya, kalau ijazahnya asli, maka tolong yakin saja, ya kan? Tapi kalau ijazahnya tidak asli itu yang jadi masalah, perlu nyerang sana, perlu nyerang sini. Jadi kita masih berbaik sangka kepada DPR mau menerima kita, karena begini, ada orang yang mengatakan tadi, ngapain ke DPR dan lain sebagainya. Jadi gini, barangkali DPR tidak akan mampu menyelesaikan kasus ini, karena kasus ini kan kasus yang katakanlah semi politik. Tapi paling tidak ya, DPR itu punya panggung yang luas, bisa ditelevisikan, sehingga nanti itu akan menjadi kesadaran publik atau public consciousness. Nah, itulah yang kita harapkan, bahwa ada penyadaran publik dalam kasus ini. Jadi publik tahu bahwa kasus ini berjalan di ranah yang sudah tidak benar lagi, karena terjadi banyak pelanggaran hukum, keberpihakan dan lain sebagainya. Kita bisa menunjukkan pelanggaran hukum yang ada tersebut sebagaimana surat kita kepada Kejaksaan Tinggi DKI ya. Jadi saudara sekalian, doakan saja kali ini setelah kami melayangkan surat yang sudah tadi saya bacakan tadi, mudah-mudahan ada perhatian dari Komisi 3 DPR untuk bisa menerima kami. Sehingga kami akan paparkan bagaimana proses penegakan hukum itu secara formal sudah banyak melanggar. Nah, DPR dalam hal ini ya jangan terjebak pada pro dan kontra. Jadilah wakil rakyat, tempat rakyat menyampaikan aspirasi. Jangan kemudian tiba-tiba orang yang menyampaikan aspirasi malah diembat oleh DPR. Padahal kita ini rakyat yang tidak punya kekuatan apapun ya. Begitu saudara sekalian ya, mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita diterima oleh DPR nantinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cia.